Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembahasan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam pada mata kuliah Sirah Nabawiyah 1. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik yang diutus oleh Allah sebagai pembawa risalah Islam dan menjadi tokoh sentral bagi kaum muslim dalam menegakkan syariat kehidupan. Peran Nabi Muhammad meliputi seluruh aspek kehidupan yang mencakup teladan dalam budi pekerti sehari-hari, interaksi manusia dengan manusia lainnya, perilaku memuliakan sesama makhluk Allah, gaya hidup paling ideal dari seorang muslim, mengembangkan bisnis dan perekonomian, merintis sebuah sistem pendidikan hingga memimpin sebuah negeri dan membangun peradaban. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia 6 tahun, ibunya wafat. Pengasuhan Nabi Muhammad diambil alih oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. Tatkala sang kakek meninggal, yang melanjutkan pengasuhan tersebut adalah pamannya, Abu Thalib, yang merupakan salah satu tokoh karismatik di kalangan suku Quraisy. Selama dalam pengasuhan pamannya, Nabi Muhammad mulai memperhatikan cara-cara orang dewasa dalam menjemput rezeki dengan bekerja dan berdagang. Berawal dari perjalanan menemani pamannya berdagang ke negeri Syam, Nabi Muhammad berhasil menjadi pengusaha sukses di masa mudanya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Syam tersebut dapat dikatakan sebagai perjalanan permulaan bisnis. Kondisi perekonomian masyarakat Arab. Sebagian besar masyarakat bangsa Arab memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan hasil dari perdagangan. Jalur-jalur perdagangan dapat dikuasai secara aman pada bulan-bulan suci. Pada saat itu, dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal, seperti Pasar Ukaz, Dzil Majaz, Madinah, dan lain sebagainya. Keluarga besar Nabi Muhammad SAW mayoritas juga berprofesi sebagai pedagang. Hal tersebut merupakan warisan keterampilan dari kakek besar Nabi Muhammad, yaitu Abdul Manaf. Beliau tokoh penting di Mekah yang berhasil membuka jalur perdagangan setahun 2 kali bagi orang-orang Quraisy. Mereka menempuh perjalanan dagang ke Yaman dan Suriah. Keutamaan negeri Syam. Syam adalah nama sebuah persekutuan bangsa dalam suatu negeri yang beribu kota Damaskus. Wilayah ini berada di bagian barat negara Saudi Arabia. Saat ini negeri Syam mencakup wilayah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Islam meletakkan kedudukan tersendiri bagi negeri Syam atas berbagai keistimewaan dan keberkahan yang ada di dalamnya. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah karena di negeri tersebut terdapat Bukit Tursina. Allah bersumpah dengan nama Bukit Tursina dalam firman-Nya di surah At-Tin ayat 1-3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi Bukit Sinai, dan demi kota Makkah ini yang aman. Berdasarkan surah At-Tin ayat 1-3, Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi, yaitu: pertama, tempat adanya buah tin dan zaitun, yakni di Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Kedua, Bukit Sinai atau Tursina, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Tiga, negeri Mekah yang penuh rasa aman, tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan negeri Syam juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Mereka dusta, saat inilah perang telah datang. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran, dan Allah akan menjadikan hati orang-orang condong kepada mereka. Allah akan memberikan rezeki untuk orang-orang itu dari mereka hingga datang hari kiamat. Dan pada setiap ubun-ubun telah tertulis kebaikan sampai hari kiamat. Diwahyukan kepadaku bahwa aku akan mati tanpa menunggu-nunggu, sedangkan kalian akan mengikutiku secara terpisah-pisah. Sebagian kalian merebas leher yang lain, dan tempat kaum beriman adalah Syam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Abu Thalib sang pembela Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang menjadi pengasuh baginya setelah wafatnya kakek Nabi, Abdul Muthalib. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah menerima banyak sekali perilaku buruk dari kaumnya. Bahkan, orang-orang Quraisy sempat ingin membunuh Rasulullah, tetapi hal tersebut berhasil dicegah oleh Abu Thalib.
Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Syam. Ketika berusia 12 tahun, Rasulullah diajak pamannya Abu Thalib pergi ke Syam dalam suatu kafilah dagang. Setibanya kafilah di Basra, suatu daerah yang termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, mereka melewati seorang pendeta yang dikenal dengan sebutan Bahiro, yang nama aslinya adalah Jurjis. Ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 146, yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Upaya Nabi Muhammad SAW mencari rezeki. Memasuki usia remaja, Nabi Muhammad mulai berusaha mencari rezeki dengan mengembalakan kambing. Nabi Muhammad pernah bertutur tentang dirinya, "Aku dahulu mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kiro." Selama masa mudanya, Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti berhura-hura dan permainan nista lainnya. Ibrah perjalanan Nabi Muhammad ke Syam dan upaya mencari rezeki. Konsekuensi mencintai Rasulullah adalah dengan berkorban merelakan kepentingan pribadi demi keselamatan yang dicinta. 2. Melalui aktivitas mengembala kambing dan berdagang, Rasulullah sesungguhnya sedang memberi teladan kepada para pemuda untuk gencar berupaya menggapai karunia Allah Ta'ala. 3. Rasulullah tumbuh sebagai yatim, dipelihara oleh inayah Allah semata, jauh dari tangan-tangan yang memanjakannya, dan harta yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan agar jiwanya tidak cenderung kepada kemewahan dan kedudukan. Berikut pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Peristiwa demi peristiwa yang dihadapkan kepada Nabi Muhammad jauh dari sebelum pengangkatan menjadi seorang Rasul, menjadi serangkaian pembelajaran yang membantu proses baginya mengenali dan beradaptasi dengan kehidupan dunia dan semua makhluknya. Bagaimanapun beliau pada mulanya adalah manusia biasa yang kemudian mendapatkan perlakuan istimewa dari Sang Maha Kuasa. Maka kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Syam menyadarkan kita dua hal sekaligus, ialah Nabi Muhammad pun manusia biasa yang berusaha untuk kehidupan dunianya. Dan pada saat yang sama, Allah sedang menunjukkan bahwa Dia berkuasa untuk menjadikan di antara manusia memiliki kedudukan yang mulia. Dengan kemuliaan itu, Muhammad dicintai oleh pamannya dengan penuh tenggang rasa, sekalipun menghamba pada Tuhan yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab.